Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diva, Prodi Manajemen, NIM 289 2250 120, mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengampu yang terhormat Dr. Andres Adelina Suryati, SE, M, AK, CMA, CBV. Industri konveksi sebagai solusi pengelolaan limbah. Produksi berbasis limbah dapat mengurangi dampak lingkungan. Produksi dompet dari limbah. Inovasi menggunakan bahan limbah untuk membuat produksi berkualitas. Pentingnya metode efektif untuk menghitung biaya produksi. Menggunakan metode yang tepat seperti job order costing untuk menghitung biaya secara akurat. Jadi dari tiga ini sangat-sangat diperlukan untuk yang pertama, industri konveksi sebagai solusi pengelolaan limbah. Nah, ini untuk mengurangi ya limbah-limbah sampah lah gitu. Jadi berpikir kreatif juga gitu. Jadi contohnya ini kan saya ambil dari limbah jok mobil yang udah gak mau pakai ya, kayak kulitnya gitu, kulit jok mobil banyak tuh, itu bisa dijadiin seperti dompet souvenir, dan banyak pemesan juga yang memesan dompet tersebut buat di acara-acara souvenir kayak nikahan gitu. Nah, itu laku dijual ke situ tuh gitu. Bagaimana proses penerapan job order costing dalam konveksi dompet dari limbah? Apa saja komponen biaya yang harus diperhitungkan? Nah, caranya dengan identifikasi pesanan. 1. Mencatat setiap pesanan yang masuk dengan detail, termasuk spesifikasi, jumlah, dan tanggal dan waktu. Pencatatan biaya bahan baku. 1. Mengidentifikasi dan mencatat semua bahan baku yang digunakan untuk setiap pesanan. Dalam kasus ini, bahan baku utama adalah limbah yang akan diolah menjadi dompet. 2. Biaya bahan baku meliputi biaya pengumpulan, pembersihan, dan persiapan limbah. 3. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Menghitung dan mencatat upah pekerja yang secara langsung terlibat dalam produksi dompet tersebut ya. Untuk pemesan, mencakup upah penjahit, desainer, dan pekerja lainnya yang terlibat langsung. Apa saja komponen biaya yang harus diperhitungkan dalam bisnis souvenir ini, konveksi pembuatan dompet dari bahan kulit jok mobil itu. 1. Biaya bahan bakunya, biaya pengumpulan limbah. Nah, ini biasanya kalau saya pribadi, saya ngambil bahan dari Bantar Gebang. Saya kumpulin tuh jok-jok mobil, baru saya beli ke ininya, orangnya tuh kita beli berapa duit bla bla bla, saya nggak bisa nyebutin ya karena pribadi. Saya beli bahannya, terus saya bawa balik, ongkos ya lumayan juga lah dari rumah saya. Terus saya bawa dan saya buat dompet, dan saya nyuruh pekerja lagi, pekerja seperti rumahan lah, yang ibu rumah tangga yang pekerjaannya bisa di rumah gitu dikerjakan, itu untuk menggunting bahan tersebut.
hingga menjadi suatu kotak dan akan dijahit di rumah saya nantinya gitu, dan akan jadi sebuah dompet gitu, akan dibungkus sebagai bisa dipesan sebagai souvenir pernikahan. Nah, gitu maksudnya. Ada 3 ya di sini ya bahan bakunya: biaya pembersihan dan persiapan bahan, biaya bahan tambahan seperti benang, perekat, dan aksesoris. Nah, ini buat menjahit tadi yang seperti saya bilang ya. Biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja yang terlibat langsung dalam produksi seperti penjahit dan desainer. Nah, ya ini biasanya saya habis tuh. Nah, kalau ini saya habis menggaji para penjahit ini, ya bisa lah habis sampai 1 juta lah gitu. Tapi itu bisa ditutup dengan penjualan kita, karena untungnya sangat besar, lumayan juga. Manfaat dan pentingnya job order costing. 1. Akurasi biaya, menentukan biaya produksi dengan lebih akurat. Pengendalian biaya, memantau dan mengendalikan biaya secara efektif. 3. Penetapan harga yang tepat, membantu dalam menentukan harga jual yang sesuai. 4. Pemantauan kinerja keuangan, mengukur kinerja keuangan proyek atau pesanan. Hasil dari pembahasan: 1. Proses produksi dompet dari limbah, pengumpulan bahan, pembersihan, desain, pemotongan, penjahitan, finishing, pemeriksaan kualitas, pengemasan. 2. Penerapan job order costing, identifikasi pesanan, catatan biaya, penghitungan total biaya, penetapan harga jual, analisis biaya produksi dan keuntungan total biaya produksi, harga jual, penetapan keuntungan, analisis margin, identifikasi inefisiensi. Nah, dari 3 contoh ini tuh tahap terakhir dari semua yang dipekerjakan, dari awal pengumpulan bahan, dari pembelian bahan sampai akhir di penjualan. Nah, ini tahapnya ya. Ini tahap-tahapnya. Oke, alhamdulillah penjelasan dari saya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan salah-salah kata ya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik hamba-hambanya, termasuk saya yang banyak kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.